Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran biaya overhead. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Teddy Cahyanto dengan NIM 2019 017 019. Selanjutnya ada teman saya Gale Suseno dengan NIM 2019 017 025. Dan yang terakhir Muhammad Hidayat Pratama Putra dengan NIM 2019 017 032. Yang pertama ada biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Kemudian, biaya overhead pabrik atau BOP adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Terkait anggaran BOP. Nah, apa itu anggaran BOP? Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran BOP. Yang pertama itu untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya itu dibebankan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan BOP. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Kemudian contoh soal yang pertama, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran biaya kerja langsung selama 1 tahun anggaran adalah 5 juta. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 20% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Jadi misalnya satu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dapat dilihat pada kartu harga pokok dalam kolom biaya tenaga kerja langsung. Maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 40% kali 20.000 sama dengan 8.000. Kemudian contoh soal yang kedua adalah taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama tahun anggaran tersebut adalah 4.000 unit. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 4.000 sama dengan 500 per unit produk. Jadi misalnya suatu pesanan sebanyak 20 unit akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 500 dikali 200 sama dengan 100.000. Kemudian contoh soal yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran tersebut adalah 2.000 jam. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 200 sama dengan 1.000 per jam. Tenaga kerja langsung 200.000. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 100 jam dapat dilihat pada kartu harga pokok dalam kolom biaya tenaga kerja langsung, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Kemudian yang terakhir contoh soal yang keempat, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut adalah 10.000 jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 10.000 sama dengan 200 rupiah per jam mesin. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin dapat dilihat dari laporan produksi. Maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Selanjutnya, critical review jurnal internasional, judulnya Evaluating Budget of Overhead and Scalability on Heat Performance Computing System. Penelitinya Abdullahi Al-Mojel. Critical review pada bagian abstrak. Penulisan pada bagian abstrak belum lengkap seperti tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian,
dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Penulis hanya memaparkan masalah utamanya saja. Untuk bagian pendahuluan, yang pertama, sistem penulisan belum sempurna. Penulis belum memaparkan penelitian terdahulu. Yang ketiga, penulis tidak menjelaskan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Yang terakhir, penulis telah memaparkan permasalahan yang akan diteliti. Pada pembagian pembahasan, telah dijelaskan oleh peneliti mengenai sistem komputer, kinerja tinggi dengan memaparkan data statistik, serta penjelasan mengenai data statistik tersebut. Untuk kesimpulan pada jurnal tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi. Untuk kritikal, menurut kelompok kami, jurnal tersebut memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, penulisan pada jurnal tersebut belum sempurna. Yang kedua, identitas jurnal belum lengkap. Yang ketiga, pada bagian abstrak belum dijelaskan terkait tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan pada jurnal tersebut. Yang keempat, penjelasan pada pendahuluan belum sempurna. Yang terakhir, penjelasan mengenai hasil penelitian masih sulit dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.